Marilah kita menata masa depan, hargai tubuh yang perlu perhatian. Ajak si dia jaga kesehatan, ambil langkah demi kehidupan. Inovasi teknologi, gesit bertindak, lihat kesempatan, selalu beri kenyamanan, dipercaya dan diandalkan. Sahabat Prodia, hey, P-R-O-D-I-A, Prodia, P-R-O-D-I-A, Prodia, P-R-O-D-I-A, Prodia, personal and precise partner. Let's go! For your health. Prodia, download di aplikasi, tinggal diklik dapat informasi. Prodia ada di tiap kota, periksa di klinik tanpa nunggu lama. Cek di lab, hasilnya nunggu di HP, nggak rumit, nggak perlu capek-capek. Download Prodia dari sekarang, fiturnya lengkap, bukan lab sembarang. P-R-O-D-I-A, Prodia, P-R-O-D-I-A, Prodia, P-R-O-D-I-A, Prodia, personal and precise partner for your health. That's right, everybody. Prodia, P-R-O-D-I-A, P-R-O-D-I-A, Hey. personal and precise partner for your health. Dan mari kita akan saksikan satu video berikut ini persembahan dari Prodia. Halo Bu Nelly, apa kabar? Halo, selamat pagi. Bu Nelly, Ya, dari kemarin seger terus nih perasaan. iya. Warna udah kuning kan ya? Oh gitu ya? Iya. Kuning masa- lambang kecerahan ya? Iya, seger. Bu Nelly, saya Ya. mau tahu dong. Saya sebenarnya juga langganan Prodia, Oh. tapi saya di Wastu Kencana. Biasa di Wastu Nah, Kencana. Bu Nelly, Ya. Prodia ada di mana aja, Bu? Kalau di Bandung, tentunya kalau Indonesia kita sudah ada di 34 provinsi ya.
Semua Semuanya. 34 ya? Semua dari ujung ke ujung kita sudah ada. Oh, bentar Ya. lagi ke IKN dong. Iya, di sana sudah ada, Oh, udah ada? Sudah ada. Wow, oke. Betul. Tapi kalau di Bandung sendiri ada berapa cabang sih Bu? Di Bandung Prodia? sendiri kita ada tadi ya di Wastu Kencana, kemudian kita juga dari Pasir Kaliki, ada di Oh. Buah Batu, Iya. ada di Muhamatoha, ada di Ujung Berung, ada di Majalaya, masih Bandung ya. Oke, masih Bandung lah ya. Sama Pokoknya- Cimahi ya, masih Bandung, Bandung ya. juga. Iya. Bu Nelly, Ya. kita akan ngobrol-ngobrol nih sedikit ya pengetahuan kita ya. Boleh. Kira-kira tentang apa nih pagi hari ini? Oke, tadi mungkin sedikit banyak ya di sini sudah melihat video terkait pemeriksaan genomik. Aduh, apa itu genomik? Ya, tadi kalau bilang tadi penyakit menular ya temanya gitu ya. Nah ternyata kita kalau genomik ini kita akan lebih ke penyakit tidak menular justru Oh, sebenarnya. justru ada penyakit yang Tidak tidak, menular. Tapi bahaya nggak sih Bu? Nah itu dia. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas ya. Oke. Nah salah satu pemeriksaannya itu bisa dideteksi dengan pemeriksaan genomik. Oh gitu, bisa Betul. ada di sana ya? Bisa. Ini dari Prodia ya? Betul. Bu, Ya. mahal nggak sih Bu? Nah, tentunya tarifnya karena ini pemeriksaan khusus ya, Mhm. ada agak sedikit berbeda dengan mungkin pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan gula gitu ya. Tapi karena hari ini di event sekarang ini spesial dong ya, kita Oh, akan iya. kasih harga spesial juga, Serius Bu? serius ya. Jadi karena juga bertepatan dengan ulang tahun Prodia yang ke-50 tahun, 50 tahun, oke. maka ada angka 50-nya juga nih. Nanti bisa mendapatkan keringanan biaya juga mendekati 50%. Oke, tuh 50 tahun Prodia mempersembahkan sebuah harga khusus buat kita semua. Siapapun Anda yang mau memeriksakan, salah satunya adalah pemeriksaan genomik ya Bu ya. Betul sekali. Ini adalah kesempatan langka banget tentunya di Medical Fair. Betul. Bu Nelly, yuk kita tuntas habis, kita kupas semuanya. Oke, siap. Saya langsung saja ya. Boleh Ibu, Oke. silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Mungkin nih yang masih berkunjung, berkeliling, dan tentunya Bapak Ibu yang sedang donor darah mungkin bisa sambil mendengarkan. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa selain penyakit menular, kita juga punya penyakit yang tidak menular atau kita kenal sebagai penyakit non communicable disease ya, di mana penyakit ini tentunya disebabkan karena beberapa faktor. Ada faktor pola hidup, kemudian ada juga terkait dengan gaya hidup yang kurang baik dan tentunya lingkungan ya. Nah, sudah dilakukan pengujian ya atau penelitian ya terkait genom manusia ya, sehingga dari penelitian tersebut kita bisa mendapatkan salah satu pemeriksaan yang bisa meninjau penyakit lebih dini, jauh lebih dini ya. Kalau kita mengenal mungkin bisa memeriksa penyakit jauh lebih dini. Kalau ini bisa jauh lebih dini lagi dengan pemeriksaan genomik ya. Jadi kali ini kita akan membahas Prodia Wellness Genomic ya. Dan kami juga sudah ada booth ya. Nanti mungkin kalau ada informasi yang belum jelas bisa langsung berkunjung. Baiklah, kita boleh mengundang Ibu Rizka untuk langsung ke panggung untuk memaparkan sedikit materi terkait dengan Prodia Wellness Genomic. Silahkan kepada Ibu Rizka. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi Ibu Bapak yang mungkin ada di booth, yang sedang berkunjung maupun yang sudah ada di depan panggung, dan juga Ibu Bapak yang sedang melakukan donor darah. Nah, semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini saya Rizka dari Prodia ingin men-sharingkan mengenai pemeriksaan genomik yang ada di Prodia. Nah, sebelumnya ingin saya pendahuluan terlebih dahulu, kenapa sih Prodia itu gencar sekali mensosialisasikan mengenai genomik. Nah, mungkin Ibu Bapak di sini ada yang udah sering dengar ya masalah genomik ini, tapi ada juga yang apa sih genomik? Karena selama ini mungkin kita kalau melakukan medical check up, kolesterol, asam urat, gula darah ya, ataupun mungkin pemeriksaan screening lainnya. Nah, kalau kita lihat nih yang namanya penyakit itu yang paling banyak menyebabkan kematian saat ini adalah penyakit yang tidak menular. Seperti misalnya apa? Penyakit jantung, kemudian stroke,
kemudian diabetes itu juga banyak menyebabkan kematian ataupun mungkin kanker. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang tidak menular yang disebabkan ternyata penyebabnya cuma satu, yaitu pola hidup yang tidak sehat. Ya, nah pola hidup seperti apa yang tidak sehat? Nah, seperti misalnya makannya terlalu banyak yang manis, kemudian tidak seimbang nutrisinya, ya kurangnya vitamin, mineral, ataupun mungkin kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, ya kurang bergerak, dan mungkin banyak faktor eksternal seperti polusi ataupun mungkin gaya hidup seperti terlalu banyak merokok, alkohol dan sebagainya gitu. Sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak menular tadi yang menyebabkan kematian seperti penyakit jantung. Banyak sekarang penyakit-penyakit tidak menular itu tidak bergejala. Seperti misalnya serangan jantung itu tidak bergejala di awal, jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwa ternyata dirinya itu beresiko terkena serangan jantung, sehingga suatu hari terkena serangan jantung dan langsung menyebabkan kematian. Bahkan keluarganya pun nggak tahu gitu ya, ternyata kolesterolnya tinggi, ternyata punya resiko ke arah serangan jantung gitu, karena memang tidak disadari, tidak juga bergejala. Sama halnya dengan diabetes, kita baru ke dokter itu kalau udah ada gejalanya gitu ya, kalau udah ngerasa kok terganggu, ada kok gampang lemas gitu ya, kemudian mungkin kalau kolesterolnya tinggi kok pegel-pegel gitu. Nah, kalau kita tunggu gejala itu artinya udah terlambat, karena mungkin sudah ada kerusakan di berbagai organ kita sehingga menyebabkan timbulnya penyakit. Nah, tetapi mungkin ibu bapak di sini juga sering mendengar ya dari kerabat-kerabat kita, ternyata ada loh orang yang ternyata pola hidupnya bagus tapi tetap terkena penyakit, atau sebaliknya dia pola hidupnya tuh berantakan, makannya nggak benar, kemudian kurang olahraga, tapi sampai tua dia tuh masih sehat-sehat aja. Ada orang yang rokoknya berat sampai tua tuh bebas dari kanker paru, tapi ada juga yang dia hanya merokoknya biasa aja tapi terkena kanker paru. Nah, ternyata bukan cuma pola hidup aja nih yang berpengaruh, tapi juga ada faktor genetik. Nah, genetik kita semua tuh berbeda. Jadi setiap orang itu punya 99,9% DNA yang sama. Tetapi ada 0,1% DNA yang berbeda, itulah yang menyebabkan kita berbeda dalam hal resiko terhadap penyakit. Ya, mungkin saya sangat beresiko terhadap kanker payudara, tapi ibu itu enggak ada resiko terhadap kanker payudara. Sehingga kita juga ya resikonya akan berbeda ya. Mungkin kalau saya itu kalau ada pemicunya itu mudah sekali muncul kankernya. Tapi kalau yang lain ketemu dengan pemicu itu tidak akan berpengaruh terhadap kanker payudara. Nah, oleh karena itu penyakit itu ada dua faktor, yaitu faktor internal yaitu genetik dan faktor eksternal yaitu tadi gaya hidup, kemudian polusi ya, pola diet, olahraga dan sebagainya. Nah, ternyata pola hidup kita bisa ubah, tapi genetik itu nggak bisa kita ubah. Nah, tapi sekarang di Prodia itu sudah tersedia pemeriksaan gen yang bisa melihat resiko di masa depan kita bakal punya penyakit apa gitu ya. Jadi kita bisa dibilang di sini meramalkan secara saintifik ya. Jadi dari DNA ternyata udah terlihat kita itu resikonya terhadap penyakit apa aja di masa depan gitu ya. Jadi misalnya dari DNA itu kita terlihat ternyata saya punya resiko kanker paru. Jadi supaya saya nggak muncul kanker parunya, banyak faktor yang harus saya hindari. Misalnya saya nggak boleh ngerokok, saya nggak boleh jadi perokok pasif. Sementara yang lain karena dia nggak punya resiko terhadap kanker paru, dia merokok aman gitu ya. Atau misalnya saya ternyata dari DNA-nya terlihat saya punya resiko penyakit jantung. Kemudian ternyata nanti di hasilnya itu terlihat rekomendasinya itu misalnya tidak boleh mengkonsumsi daging merah gitu ya. Sementara yang lain boleh gitu. Jadi memang pola hidup kita itu beda-beda. Next. Nah,
Jadi di Prodia itu sudah banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan genomik yang sudah kami launching dari mulai tahun 2018, yaitu pemeriksaan-pemeriksaan disease risk. Jadi sekarang itu kita udah bisa prediktif, ya sudah bisa memperkirakan di masa depan kita bakal sakit apa. Nah di sini kita punya yang namanya pemeriksaan CRIS. CRIS itu untuk melihat resiko terhadap kanker. Ada 13 jenis kanker yang bisa kita deteksi. Kemudian ada pemeriksaan diaris. Diaris ini terkait penyakit-penyakit diabetes. Seperti misalnya diabetes tipe 1, tipe 2, gestasional diabetes. Kemudian ada faktor resiko terhadap penyakit diabetesnya dan juga komplikasi dari diabetes. Jadi ada 8 kondisi yang bisa kita lihat dari pemeriksaan diaris. Kemudian ada pemeriksaan vaskularis, ini untuk melihat resiko kita ke penyakit-penyakit kardiovaskular seperti misalnya stroke, kemudian serangan jantung, ataupun mungkin penyakit-penyakit yang keturunan ya seperti hiperkolesterolemia dan sebagainya. Kemudian ada pemeriksaan TENS risk, ini menilai resiko terhadap penyakit hipertensi. Jadi ada hipertensi dan juga ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Kemudian ada pemeriksaan imun risk. Imun risk ini terkait dengan penyakit autoimun dan juga alergi. Kemudian ada pemeriksaan Prodia Bone, Muscle, and Joint Genomic. Ini terkait kesehatan tulang, persendian, dan juga otot. Nah dari kesemuanya ini, kalau misalnya kita mau cek satu-satu, boleh saya mau diarisnya aja. Karena orang tua saya diabetes, jadi saya pengen tahu resiko saya terkena diabetes. Kemudian saya juga maunya imun risk, saya pengen tahu saya punya penyakit autoimun atau enggak sih nanti ke depannya. Tapi kalau mau semuanya 6 pemeriksaan ini digabung, ini ada di pemeriksaan Prodia Wellness Genomic. Jadi Prodia Wellness Genomic itu mendeteksi ke 6 pemeriksaan ini. Next. Nah, jadi Prodia Wellness Genomic itu apa? Ini adalah pemeriksaan genomik yang mengetahui 41 resiko penyakit yang merupakan gabungan dari beberapa pemeriksaan genomik yang tadi saya sebutkan seperti CRIS, jadi ada kankernya, kemudian diaris, ada tentang diabetesnya, vaskularis, ada tentang penyakit pembuluh darah dan juga jantung, kemudian TENS risk, hipertensi, imun risk, autoimun, dan juga Prodia Bone, Muscle, and Joint Genomics. Next. Next. Nah, jadi Prodia Wellness Genomic ini untuk menganalisa untuk perempuan itu ada 488 gen untuk 39 jenis penyakit. Jadi dalam satu kali pemeriksaan kita langsung bisa melihat ke 39 jenis penyakit itu kita kira-kira resiko muncul penyakitnya itu penyakit apa aja. Sementara untuk pria ini menganalisa 415 gen untuk 36 jenis penyakit. Kenapa berbeda? Karena kalau untuk wanita ini ada untuk kanker payudara, cervical cancer, kanker serviks, kanker ovarian, kemudian diabetes gestasional yaitu diabetes pada saat kehamilan, dan juga osteoporosis karena osteoporosis itu paling banyak terjadi pada wanita. Sementara untuk yang pria itu ada prostat cancer dan juga ada penyakit gout ya. Next. Nah, ini rincian dari masing-masing pemeriksaan yang tersedia dalam pemeriksaan Prodia Wellness Genomic, di mana ini adalah gabungan dari ke-6 pemeriksaan genomik yang tergabung dalam disease risk tadi. Ada kanker, ya kankernya ada 13 jenis kanker, kemudian ada diabetes, tipe-tipe diabetes dan juga komplikasinya ada neuropati, nefropati, kemudian ada faktor-faktor pemicu seperti gagal ginjal kronis, obesitas dan gangguan metabolisme lipid. Kemudian ada untuk vaskular seperti stroke, penyakit jantung koroner, hipertensi, infark miokard, kemudian atrial fibrilasi dan sebagainya. Kemudian ada tentang autoimun dan juga alergi seperti misalnya rheumatoid arthritis, psoriasis, sistemik lupus dan lain sebagainya. Dan juga ada tentang osteoporosis, osteoartritis. Nah, next. Nah, ini keuntungan kita untuk melakukan pemeriksaan Prodia Wellness Genomic. Next. Ini tuh simple ya, hanya dari darah aja. Jadi kayak kita mau ambil gula darah gitu ya dari vena,
Nah ini tidak ada persiapan khusus, jadi tidak perlu puasa, bisa dilakukan kapanpun, mau pagi, siang, ataupun malam. Nah, kenapa kita melakukan pemeriksaan darah? Karena memang DNA yang ada di darah itu cukup banyak ya dibandingkan dengan sampel lain. Kemudian lama pengerjaan juga karena kita, Prodia itu merupakan satu-satunya laboratorium swasta yang mengerjakan sendiri pemeriksaan genomik di Indonesia, maka pengerjaannya pun akan lebih cepat ya dibandingkan kita merujuk ke luar negeri ya. Jadi ada pengerjaan di lab dan lama analisa datanya. Next. Nah, dan kita itu melakukan pemeriksaan genomik dengan menggunakan sampel darah, bukan saliva. Kenapa harus darah? Karena darah adalah gold standarnya untuk pemeriksaan genomik. Karena kita selalu mementingkan keakuratan hasil. Ya, jadi kita memilih sampel darah sebagai gold standar, dan sampel darah itu diambil oleh tenaga ahli, yaitu flebotomis yang dari Prodia, sehingga pengambilannya minim kontaminasi juga. Kemudian kalau seandainya dari sampel saliva itu tidak ada standar pengambilan sampel dan biasanya dilakukannya self sampling. Jadi pasien itu melakukan pengambilan sampel sendiri dan ini sangat rentan kontaminasi dari bakteri ataupun mungkin adanya kesalahan dalam sampling itu. Nah, kemudian dari hasil penelitian pun sampel darah itu memang DNA-nya jauh lebih banyak dibandingkan dengan saliva, sehingga memang keakuratannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saliva. Next. Nah, untuk di Prodia sendiri itu karena banyak sekali pemeriksaan genomik, pada saat ibu bapak pertama kali melakukan pemeriksaan genomik itu akan didata semua gen yang ada di dalam darah kita. Kemudian itu disimpan di data Prodia. Nah, pada saat suatu hari ibu bapak pengen lagi periksa, misalnya hari ini saya periksanya Prodia Nutrigenomic, kemudian tahun depan saya mau nambah ke si Eris ya, maka ibu bapak nggak perlu ambil darah ulang karena datanya sudah tersedia di Prodia, sehingga kita hanya mengolah kembali datanya, sehingga harganya itu akan jauh lebih murah ya dibandingkan dengan pada saat pertama kali periksa. Next. Dan sebelum melakukan pemeriksaan genomik, pasien itu harus melakukan pengisian informed consent terlebih dahulu. Dan nanti setiap pasien yang melakukan pemeriksaan genomik itu akan mendapatkan free konsultasi dengan dokter. Jadi nanti pasien itu tidak perlu membaca sendiri hasil, karena nanti hasilnya itu akan tebal dalam bentuk satu buku, karena hasil itu akan tercantum panduan kita melakukan gaya hidup sesuai dengan genetik kita. Nanti dokter yang akan membacakan dan dokternya sudah kami sediakan dan itu free gitu ya. Jadi ini sudah tergabung dengan konsultasi. Next. Nah, kesimpulannya dari pemeriksaan genomik ini, next, sebenarnya tujuannya untuk apa sih kita melakukan pemeriksaan genomik? Yaitu untuk prevent, yaitu mencegah. Karena kalau selama ini, kalau tadi kita lihat di video, selama ini kita menjalani hidup ya udah sesuai dengan yang kita mau, tanpa kita tahu di depan kita bakal ketemu apa sih. Apakah nanti ketemu kanker, apakah nanti ketemu diabetes dan sebagainya. Kita menjalani pola hidup sehat, tetapi pola hidup sehat yang kita jalani belum tentu cocok dengan DNA kita gitu ya. Jadi ternyata belum tentu cocok sama DNA kita, karena DNA kita tuh berbeda-beda dalam hal metabolisme, nutrisi, dalam hal berolahraga. Mungkin olahraga yang selama ini kita lakukan, yang saya ngerasa saya udah olahraga nih pasti saya sehat, ternyata olahraga itu nggak bermanfaat untuk tubuh kita karena metabolisme kita kurang dalam berolahraga, yaitu karena perbedaan dari genetik tadi. Nah, oleh karena itu kita melakukan pemeriksaan genomik untuk menghindari agar penyakit itu nggak muncul. Dengan cara apa? Dengan perubahan pola hidup disesuaikan dengan genomik yang kita punya. Ya, jadi dari pemeriksaan ini itu nanti lifestyle kita yang selama ini ternyata salah kita ubah sehingga kita menghindari pemicu-pemicu dari penyakit. Kemudian
Kemudian dari olahraga, dari diet, dan juga dari kebiasaan itu semua kita ubah sehingga penyakit tidak menular itu tidak akan muncul gitu ya. Jadi itu adalah tujuan dari pemeriksaan Prodia Wellness Genomic. Jadi sekarang kita sudah masuk ke eranya next level prevention, dimana kalau misalnya dulu, zaman dulu nih orang tua kita zaman dulu, mereka akan melakukan pemeriksaan ke laboratorium atau mungkin ke dokter itu pada saat mereka sakit atau mungkin udah ada gejala baru ke dokter gitu ya. Tetapi biasanya gejala itu muncul karena udah terlambat. Jadi pada saat datang ke dokter ya sudah terlambat, kanker udah stadium 3. Penyakit jantung udah mulai ada serangan jantung, kemudian diabetes udah terdiagnosa diabetes gitu ya. Nah itu udah sulit untuk disembuhkan dan akhirnya menyebabkan kematian. Kemudian kita semua mensosialisasikan lagi ya, mengedukasi masyarakat lagi bahwa yang namanya penyakit itu nggak muncul tiba-tiba, dia prosesnya lama dari sejak kita muda dan itu dari pola hidup yang tidak baik. Nah oleh karena itu berarti udah bisa di screening nih gitu ya. Diabetes kita bisa screening dari pemeriksaan gula darah, penyakit jantung kita bisa screening dari pemeriksaan kolesterol. Akhirnya udah pada berbondong-bondong ke laboratorium untuk cek atau melakukan medical check up rutin. Tapi baru usia 40 tahun ke atas, karena mereka mikir yang namanya penyakit itu baru muncul di usia 40 tahun ke atas gitu ya. Sementara anak-anak mudanya nggak mikir untuk melakukan medical check up ya. Terus kita edukasi lagi bahwa penyakit muncul di usia tua itu karena pola hidup yang salah di masa muda. Akhirnya mereka mulai melakukan gaya hidup sehat. Dari diet, kita mulai melakukan diet yang sehat, kemudian melakukan olahraga dengan cara nge-gym ataupun sepedahan ya, sekarang udah ada tren ya. Tapi ternyata gaya hidup sehat aja nggak cukup tadi, tergantung genetik kita. Nah sekarang kita edukasi lagi masyarakat, sekarang kita masuk ke eranya next level prevention, di mana kita melakukan pola hidup itu harus berdasarkan genetik kita. Jadi pola hidup yang kita jalani itu pasti akan berbeda-beda. Pola hidup yang saya jalani seperti ini seharusnya, tetapi akan berbeda dengan pola hidup yang harus ibu atau bapak jalani. Ya, dengan tujuan sama, yaitu untuk menghindari penyakit yang tidak menular itu untuk muncul di masa depan atau di kemudian hari. Nah mungkin itu sharing dari saya mengenai pencegahan dari penyakit-penyakit yang tidak menular melalui pemeriksaan genomik. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan lagi ke Mbak Nelly. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rizka atas pemaparan materinya ya. Jadi mungkin yang tadi disampaikan oleh Mbak Rizka bahwa kalau kita sekarang bicara terkait dengan pemeriksaan laboratorium tuh bukan hanya pemeriksaan rutin saja ya Mbak Rizka ya? Iya betul, pemeriksaan rutin kita lakukan untuk screening tetap Betul. ya setiap tahunnya. Tetapi ternyata ada pemeriksaan yang jauh lebih awal lagi. Betul. Sebelum penyakit itu muncul. Ya, karena kalau biasanya nih ya masyarakat Indonesia kan ya tadi ya seperti sampaikan Mbak Rizka, kalau sudah sakit baru dia cek gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya kita bisa ya istilah mencegah lebih baik itu masih berlaku sampai sekarang ya, bahkan Ya. bisa dilakukan pencegahannya jauh lebih dini dengan pemeriksaan genomik ini ya Mbak Rizka Iya ya. betul seperti Oke, itu. Mbak Rizka, biasanya kalau kita bicara pemeriksaan laboratorium, pasti masyarakat akan bertanya, seberapa akuratkah pemeriksaan ini? Nah, untuk pemeriksaan genomik ini kita nggak main-main ya. Kita Ya. menggunakan alat yang juga sangat canggih, yaitu microarray. Kita menggunakan platform microarray, di mana pemeriksaan ini mendeteksi atau keakuratannya itu 99,9% itu akurat mendeteksi. Atau call rate-nya itu cukup tinggi. Artinya kalau kita periksa hari ini, sama periksa tahun depannya lagi, hasilnya itu akan sama gitu ya. Jadi cukup satu kali pemeriksaan seumur hidup itu sudah sangat akurat mendeteksi gen-gen yang ada di tubuh kita. Oke, jadi cukup dilakukan satu kali seumur hidup ya. Oke, dan tadi kata Mbak Rizka sampaikan kalau misalnya hari ini saya cek terkait dengan si Eris, besok saya mau pemeriksaan terkait dengan diabetes atau diaris, itu saya nggak perlu ambil darah lagi ya? Iya, betul, Oke. nggak perlu ambil darah lagi karena datanya udah tersimpan nih di kita di awal gitu. Oke ya, jadi seakurat, kalau dibilang akurat karena ini levelnya gen ya Mbak Iya, Rizka ya. Jadi iya, gen. ya pasti akan tepat sesuai dengan gen kita ya Mbak Rizka Betul. ya. Oke, kalau boleh ditanya lagi nih Mbak Rizka ya, mungkin nanti sebelum ada yang mau bertanya Bapak Ibu yang di sini,
apa sih kelebihannya pemeriksaan genomik yang ada di Prodia, Mbak Rizka? Oke, jadi gini, dalam melakukan pemeriksaan genomik kita pasti dipilih gen-gennya nih. Ya. Jadi gen-gennya itu menggunakan suatu array, di mana di dunia ini ada sebelumnya itu ada 2 jenis, yaitu Global Screening Array dan ASEAN Screening Array. Ya. Di mana kalau ASEAN Screening Array berarti gen yang dipilih adalah gen-gen orang Asia, gitu ya, Ya. yang memang dekat dengan kita. Sementara kalau global itu gen-gen global sedunia, General, gitu. ya. Jadi ada Amerikanya, ada Eropanya, Betul. ada Afrikanya. Nah, sekarang Prodia itu udah punya array sendiri, yaitu Prodia Genome Array, di mana ini khusus untuk gen-gen orang Indonesia yang mungkin hanya ada di Prodia gitu, sehingga keakuratannya akan jauh lebih akurat lagi karena gennya itu memang ada di kita. Misalnya nih, kalau misalnya kita kirim ke luar negeri menggunakan Global Screening Array, kita deteksi gen, ternyata gen yang ada di arraynya itu gen-gen orang Amerika yang nggak ada di kita, ya percuma gitu ya, Ya, kita karena melakukan beda rasnya pemeriksaan dengan itu. kita ya, Mbak Rizka Iya, ya. sehingga keakuratannya mungkin agak kurang gitu dibandingkan gen-gen yang kita pilih khusus untuk orang-orang Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian Prodia juga melakukan pemeriksaan sendiri di Indonesia. Sementara yang namanya DNA itu adalah blueprint yang harus menjadi kerahasiaan kita sendiri. Karena itu tuh kalau sampai dikirim ke luar negeri dan disalahgunakan, itu bisa berbahaya untuk orang Indonesia. Karena konfidensial ya, Ya, gen kita sangat ini konfidensial ya. Betul. dan bisa disalahgunakan kalau seandainya jatuh ke tangan yang tidak tepat gitu ya. Betul. Dan di Prodia sendiri keamanannya itu sangat terjamin. Karena kita tadi kerja sendiri ya, Mbak Rizka ya. Ya, tidak dikirim kemana-mana, kita simpan sendiri dan keamanannya pasti terjamin gitu. Dan kita juga punya dokter konselor juga gitu untuk pemeriksaan Prodia Wellness Genomic ini. Nanti akan dapat free konsultasi dengan genomic konselor yang sudah kita sediakan. Oke, jadi nanti pada saat kita ambil pemeriksaan ini sudah termasuk dengan konsultasi gratis dengan konselor genetik kita ya, genetik kita Iya, ya. betul. Jadi nanti keluar hasil, kita akan tanya mau kapan konsultasi sama dokter kita gitu. Nanti kita jadwalkan. Oke, karena hasil dari pemeriksaan genomik ini berbeda dengan pemeriksaan yang biasanya ya, Mbak Rizka ya. Iya, bukan hanya berupa angka. Kalau gula darah kan udah ada Ada ya, angkanya, udah bisa betul. kita baca sendiri. Oh, saya tinggi, saya rendah. Betul. Nah, tapi kalau hasil genomik itu cukup panjang dan ini yang akan menentukan pola hidup kita nantinya. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya jangan takut ya. Kadang Iya. gini Mbak Rizka, saya mau periksa tapi nanti saya takut, saya jadinya tahu kalau saya sakit ini. Ini kayaknya masih yang sering kita dengar ya kalau Iya. pasien-pasien kita periksa ya. Iya, Jadi jangankan sebenarnya gimana nih? jangankan kita melakukan pemeriksaan ini, kadang disuruh cek gula darah aja nggak mau karena takut ketahuan saya gulanya tinggi, nanti Ya. malah jadi stres gitu ya. Nah, itu yang harus kita ubah paradigmanya, mindsetnya. Kalau seandainya suatu hari kita sakit, itu biayanya akan jauh lebih besar mengobati, dan juga angka persen kesembuhannya juga akan semakin berkurang ya. Dan kalau seandainya kita sakit di masa tua, pasti produktivitas hidup kita juga akan menurun ya, nggak bisa seger ya, nggak bisa aktif gitu. Nah, jadi lebih baik menghindari atau mencegah daripada mengobati. Nah, mencegahnya salah satunya dengan pemeriksaan ini. Jadi kalau seandainya kita tahu ternyata kita ada resiko, nah resiko ini itu nggak akan muncul kalau kita nggak nemu pemicunya. Jadi tujuannya adalah untuk tahu pemicunya apa aja nih, biar bisa kita hindari supaya gen itu nggak aktif dan akhirnya tidak menimbulkan penyakit. Itu tujuan kita melakukan pemeriksaan ini. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari manfaatnya mungkin jauh lebih banyak ya didapatkan. Iya. Mungkin dari tadi berapa sih harganya gitu ya. Terus nanti mungkin tarifnya kok relatif tinggi gitu ya. Padahal sebenarnya manfaat yang kita dapatkan jauh lebih dari itu ya, Mbak Rizka Iya, ya. betul. Jadi kita bisa anggap kalau pemeriksaan ini sebagai investasi kesehatan untuk seumur hidup dengan mengeluarkan biaya yang cukup lebih tinggi sedikit gitu ya, tapi kita udah bisa hidup sehat seumur hidup begitu. Oke. Nah, Mbak Rizka, kalau misalnya kita tadi tertarik nih mau pemeriksaan genomik di Prodia ya. Nah, itu apa aja sih? Jangan-jangan nanti lama lagi terus ribet lagi. Sebenarnya gimana sih kalau mau periksa?
Iya, itu simpel banget. Tinggal datang aja ke Prodia terdekat karena ini tersedia di seluruh Prodia di Indonesia. Tinggal bilang ke petugasnya saya pengen periksa genomik. Nanti petugas akan mengarahkan. Dan itu pengambilan darahnya juga hanya sama seperti pemeriksaan gula darah biasa gitu ya, diambil dari vena dan nanti hasilnya itu keluar sekitar 2 minggu kemudian gitu. Nah, tapi kalau di sini sendiri yang pasti ada promo khusus ya. Gitu. Betul. Oke, mungkin di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu boleh langsung angkat tangan. Kalau belum ada, mungkin saya lagi. Oh, ada. Oke, boleh. Silakan Ibu. Terima kasih, selamat pagi. Saya Hedi. Saya ingin bertanya terkait dengan persyaratan ketika kita ingin melakukan genomic test. Apakah ada persyaratan minimal usia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil dari genomic test ini ketika suatu saat kita sakit ya, pada saat kita konsul ke dokter, apakah itu selalu harus kita bawa, kita tunjukkan kepada dokter tersebut? Itu saja, terima kasih. Boleh saya ulang ya Bu, agak sedikit kurang jelas. Yang pertama di usia berapa betul Bu? Ya, minimal di usia berapa? Betul. Sudah Kemudian bisa yang kedua? melakukan genomic test. Yang kedua, ketika dalam proses perjalanan waktu kita sakit ya, kemudian kita konsul ke dokter, apakah hasil dari genomic test ini harus kita selalu bawa dan tunjukkan kepada dokter tersebut untuk istilahnya memberikan terapi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke. Jadi pertanyaannya adalah minimal usia berapa sih sebenarnya boleh melakukan pemeriksaan genomik ini, dan kalau nanti sudah kita dapatkan hasilnya, apakah hasil tersebut harus selalu dibawa ke dokter ketika kita akan konsultasi? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi kalau dari usia itu sedini mungkin karena tujuan dari ini adalah preventif. Sebelum penyakit itu muncul kita udah harus tahu dulu gitu. Nah, karena ini mendeteksi DNA, di mana DNA itu adalah blueprintnya kita dan ada dasar hukumnya, jadi harus ada informed consent yang harus kita tanda tangani, yang itu bisa dilakukan di atas 18 tahun karena sudah dewasa secara hukum. Tapi kalau mau anak di bawah 18 tahun mau periksa gimana dong? Tetap boleh, tapi nanti yang menandatangani adalah orang tuanya dan nanti yang konsul itu juga orang tuanya karena anak di bawah 18 tahun dianggap belum mengerti. Jadi kapan disarankan untuk melakukan pemeriksaan ini? Sedini mungkin, terutama di usia produktif, di mana penyakit itu belum muncul, ya karena dari hasil ini kan kita akan melakukan pola hidup sesuai dengan gen yang itu harus kita terapkan dari sejak kita muda agar hasilnya pun maksimal untuk menghindari penyakit itu gitu ya Bu ya. Jadi sedini mungkin. Kemudian nanti ketika keluar hasil apakah kita harus bawa mana-mana? Nah sebenarnya dari konsul pertama dengan dokter yang ada di kita itu sudah dirangkum nanti sama dokternya pola hidupnya itu harus seperti apa. Nah suatu hari kita sakit, boleh diinformasikan ke dokter yang menangani kita gitu ya bahwa secara genetik kita punya resiko ke arah apa aja. Boleh diperlihatkan juga boleh, tapi secara lisan juga bisa sehingga dokter itu tahu oh secara genetik sudah terbukti bahwa ibu ataupun mungkin anak ibu ternyata punya resiko ke arah diabetes atau ke arah kanker, sehingga dokter juga akan lebih menyarankan misalnya pemeriksaan-pemeriksaan untuk mendeteksi dini atau screening supaya kalau seandainya suatu hari penyakit itu muncul itu udah bisa kita ketahui secara dini dan bisa kita cegah lebih awal lagi gitu. Ya, cukup jelas ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya nanti hasil pemeriksaan genomik ini justru akan kita jadikan baseline ya Mbak Rizka ya. Ya. Ketika kita nanti mungkin dalam perjalanannya mungkin terkena sakit apa, nanti pada saat konsultasi dengan dokter kita boleh bawa hasil pemeriksaan genomik ini ya Mbak Rizka ya. Iya, nanti dokter juga mungkin bisa membaca oh ternyata ibu itu nggak boleh nih pola hidupnya seperti ini. Jadi dokter juga bisa lebih menyarankan lebih tepat lagi gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin itu saja ya Mbak Rizka yang bisa kita sampaikan dari Prodia. Nanti mungkin terkait informasi yang belum difahami atau masih penasaran ya, dan juga penasaran sama harganya ya, nanti boleh berkunjung langsung ke booth kami, dan tentunya di event medical fair kali ini kita akan berikan harga yang sangat
spesial yang hanya bisa didapatkan pada event ini. Berarti sampai besok ya kita bisa kasih harga spesial. Mungkin terakhir nih Mbak Rizka ya, boleh nggak diulang lagi nih, dalam Prodia Wellness Genomic ini itu terdiri dari pemeriksaan apa saja Mbak Rizka? Ya, jadi tadi kita punya banyak pemeriksaan genomik, ada satu-satu, ada kanker, ada diabetes. Nah, untuk Prodia Wellness Genomic ini adalah gabungan dari pemeriksaan terkait kanker, CRIS, pemeriksaan terkait diabetes, DIARIS, kemudian hipertensi, TENSRIS, kemudian penyakit jantung dan juga kardiovaskular, kemudian autoimun dan alergi, dan juga ada Prodia Bone Muscle and Joint Genomic. Jadi total ada sekitar 41 jenis penyakit yang bisa kita deteksi dalam satu pemeriksaan, dan cukup dilakukan satu kali seumur hidup, sampelnya hanya darah saja ya. Dan tadi kami adalah salah satu lab swasta di Indonesia yang sudah kerja sendiri, tidak dikirim keluar, sehingga terkait data atau DNA kita sudah pasti terjaga dengan aman ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti sekali lagi, oh ada, silakan. Silakan Ibu. Mau tanya, maaf lagi serak. Kalau usia saya misalnya udah di atas 50 dan saya udah kena cancer, apakah masih berguna untuk wellness genomic test? Iya. Jadi sebetulnya kalau berguna ya mungkin berguna karena kita bisa melihat ada resiko lain kah gitu ya dari misalnya pemeriksaan. Kalau melakukan pemeriksaan wellness genomic kan mungkin kita bisa melihat resiko ke arah lain sehingga kita bisa cegah dari sekarang juga gitu. Jadi memang masih berguna sih seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami bagikan untuk para pengunjung di Medical Fair kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, jika ada informasi yang mau ditanyakan, silahkan datang langsung ke booth-nya Prodia. Saya Nelly dan juga rekan saya Rizka. Pamit undur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ada satu video lagi dari Prodia yang disampaikan. Oh, sebentar Ibu, jangan turun dulu, maaf. Lupa saya. Bu, ada kenang-kenangan untuk dari panitia. Kami mohon Ibu Leni menyerahkannya. Terima kasih. Dan kita akan tutup talkshow Prodia ini dengan satu video berikut ini. Marilah kita menata masa depan, hargai tubuh yang perlu perhatian. Ajak si dia jaga kesehatan, ambil langkah demi kehidupan. Inovasi teknologi, gesit bertindak, lihat kesempatan, selalu beri kenyamanan, dipercaya dan diandalkan. Sahabat Prodia, hey, P-R-O-D-I-A, Prodia, P-R-O-D-I-A, P-R-O-D-I-A, Prodia, personal and precise partner. Let's go. Follow your health. Prodia, download di aplikasi, tinggal diklik dapat informasi. Prodia ada di tiap kota, periksa di klinik tanpa nunggu lama. Cek di lab, hasilnya nunggu di HP, nggak rumit, nggak perlu capek-capek. Download Prodia dari sekarang, fiturnya lengkap, bukan lab sembarang.